Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Semoga kita tetap semangat dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Baik, bertemu lagi di acara podcastnya SMP PGI 1 Bandung di Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Beberapa menit ke depan kita akan menyimak kajian yang tentunya sangat bermanfaat. Jadi tetap simak, tetap tonton YouTube ini dan ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, ya, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Oke? Sudah siap semuanya? Mari kita simak. Ada apa ya hari ini? Tentunya hari ini kita akan menyimak beberapa materi tentang saum yang bermakna. Nah, siapakah pematerinya? Tentunya sudah tidak asing lagi. Sering ada di Instagram SMP PGI 1 Bandung, sering ada di Google Classroom-nya. Pokoknya pemateri ini luar biasa. Ya, jadi selama beberapa puluh menit ke depan kita akan berbincang mengenai saum bermakna. Saya panggil Umi Nunik. Apa kabar Umi Nunik? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Umi Nunik udah pasti tahu lah ya. Jadi sudah pasti tahu beliau itu salah satu guru di SMP PGI 1 Bandung, mengampu pelajaran PAI dan bahasa Arab ya, Mi. Ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama Umi. Simak ya, jangan ngantuk. Oke? Baik Umi, hari ini kita akan membahas mengenai saum yang bermakna. Nih, kita akan gali semuanya ya, informasi ilmu dari Umi tentang saum yang bermakna agar saum kita juga menjadi pahala, berfaedah dan yang lain-lain begitu. Umi, sudah siap Umi? Insyaallah. Seperti tegang ini Umi, tenang saja ya. Baik, kalau saya awali dengan pertanyaan, apa sih Mi saum yang bermakna itu menurut Umi begitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang di ayat yang diturunkan di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mungkin imannya merasa dia kuat mungkin sehingga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan belum dipanggil sholat fardu dia sudah siap-siap gitu ya. Kemudian orang yang mengerjakan fardu saja tapi dia menambahnya dengan amalan sunnah. Orang yang membaca satu ayat tapi dia baca satu juz dalam sehari. Kata Allah, ayyuha, saya ingatkan, saya tegaskan, saya akan berikan informasi satu ibadah yang diwajibkan pada kalian, yang dengan mengerjakan ibadah itu, yang imannya kuat akan bertambah kuat. Jadi yang imannya menengah akan semakin aku kuatkan, kata Allah. Yang imannya kemudian mungkin bahkan menengah akan aku dekatkan denganku. Sehingga dalam saat bersamaan semua diberikan peluang yang sama. Apa amalannya? Kutiba alaikumusiyam. Sehingga mulai detik ini aku wajibkan bagi kalian berpuasa. Asyam, puasa ini bukan puasa yang biasa, bukan puasa yang sekedar dalam bahasanya itu saum, cuman menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa yang ada aturannya, kemudian juga ada ketentuannya, puasa yang ada keistimewaannya. Ketika bertanya, ya Allah, apakah kami saja yang berpuasa? Tidak, kalian harus membuktikan lebih baik dari puasa sebelum kalian. Kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian itu sama diwajibkan berpuasa juga. Jadi kalian akan merasakan ringan karena di sini ada persaingan ibadah. Buktikan kalau kita itu lebih baik dari umat-umat sebelumnya. Seperti itu. La'allakum tattaqun. Nah, aku siapkan ibadah puasa ini supaya kalian bisa meningkatkan takwa kepadaku. Seperti itu, la'allakum. Tapi ingat, tidak semua bisa mendapatkan la'allakum tattaqun itu. Karena hanya orang-orang yang mendapatkan nilai di sisi Allah saja yang sungguh-sungguh serius dalam menunaikannya. Dan nanti ada hadis-hadis yang menunjang dari ayat ini. Oke, baik. Ya, pembuka yang cukup luar biasa. Ayat itu memang kalau dibilang famous ya, terkenal ya, kalau dibilang bahasa. Maka ada hafal lah siswa. Betul, pasti. Itu surat apa, Mi? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, betul.
Jadi di ayat itu sudah jelas bahwa kita memang diwajibkan berpuasa oleh Allah, dan yang harus digarisbawahi ternyata sebelum kita juga umat-umat yang lain, nah ya. Betul. Apakah sama tidak Mi puasanya umat sebelum kita? Tidak Tidak sama. ya, tidak sama tentunya. Tapi apakah puasa kita ini sudah sesuai aturan atau belum? Nah ini harus dibahaskan. Ya, Ada betul. agar puasa ini kita tidak hanya dapatnya haus, dapatnya lapar gitu ya Mi. Kira-kira saum yang terbaik itu bagaimana sih? Nah, nanti ini kita akan nyambung ke puasa yang bermakna tadi sesuai judulnya Pak Egi. Jadi saya akan ambilkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Itu puasa itu asyamu junnah. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfath wala yajhal fa innam ru'un qatalahu aw syatamuhu falyaqul inni shaim. Jadi puasa itu untuk orang yang berpuasa itu di dalam jiwanya itu ada perisai. Ada perisai yang kalau perisai itu tersimpannya pada orang yang beriman, dia akan menolak semua perbuatan-perbuatan yang jelek gitu. Jadi akan misalkan terlintas, oh ini ada sendal bagus nih, itu sudah langsung karena dia dalam dirinya punya perisai itu langsung terpental begitu saja, seperti itu. Jadi lintasan-lintasan yang seperti itu karena kita punya perisai yang tadi yang saum itu, seperti itu. Seolah-olah dijaga gitu ya. Betul, itu jadi saum itu perisai. Maka apabila seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata rafat. Apa rafat itu? Rafat itu adalah perkataan-perkataan kotor. Karena memang ketika berpuasa itu godaannya memang luar biasa ya. Lihat misalkan orang yang hitam kadang suka pengen aja, atau yang gendut, itu gendut, itu kan kadang ada lintasan seperti itu. Nah, di dalam ketika sedang berpuasa itu ada perisai tadi. Kemudian apalagi kotor, dan janganlah pula bertingkah laku jahil, merasa diri paling benar tapi suka mengejek atau bertengkar sambil berteriak, bahkan memfitnah dan menganggap yang lain salah. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan fal yakul inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Dan ini memang godaannya memang luar biasa. Seperti misalkan orang berhaji, itu kan sudah ada persiapan-persiapannya. Sama dengan Ramadan pun harus kita sudah mempersiapkan jauh di bulan Sya'ban dan Rajab gitu ya. Harusnya begitu ya, sudah persiapan gitu ya. Oke. Baik, ada yang menarik tadi bahwa puasa itu sebagai perisai nih, sebagai benteng kita gitu, yang katanya benar nggak Mi, kalau di Ramadan itu godaannya itu ya tadi kata Umi lebih besar begitu ya. Tapi kenapa sih ada seseorang yang mampu begitu? Sedangkan kalau seseorang ini tidak di bulan Ramadan, godaannya kecil, justru dia nggak mampu. Ada something apa sih Mi di Ramadan itu? Sebetulnya pada saat itu, jadi kalau yang tadi perisai ya, ketika misalkan kita melihat sesuatu yang tidak layak, misalkan melihat yang salah, atau di YouTube lah sering lah ya berseliweran iklan dan sebagainya. Julid gitu ya. Misalkan lihat kucing nggak pakai baju gitu ya, nah itu langsung memalingkan. Maka ghadul basar, palingkanlah pandanganmu pada kemana? Pada yang baik gitu, seperti itu. Mendengar sesuatu yang salah, mungkin ghibah, ngomongin orang itu dan sebagainya, itu kalau itu menggelitik gitu ya, seperti itu. Jadi itu ditahan, maka dengarkanlah yang baik-baik. Oh itu, jadi fungsi puasa sebagai perisai salah satunya itu ya, menahan kita dari perbuatan yang jelek begitu, dan kita alihkan perbuatan baik. Ada amalan-amalan yang harus menambah Ramadan kita, sehingga itu menjadi menambah perisai. Apa sih perisai? Nanti di amalan-amalan Ramadan apa sih yang terbaiknya? Nah soal amalan, kira-kira amalan sepertinya banyak ya Mi, amalan-amalan. Nah kita agar semua tahu begitu amalan apa saja yang ada di bulan Ramadan, mari tetap kita simak Umi. Kira-kira amalannya apa aja, Mi? Saya ambil dari yang sesuai dengan yang hadis. Yang pertama adalah menampilkan sifat al-jud. Al-jud itu adalah pribadi yang ramah. Jadi kalau biasa mungkin berbicara keras, kasar dan sebagainya, maka mulailah berlemah lembut. Lemah lembut pun tentu ada aturan-aturan di mana
ditempatkannya di mana juga seperti itu. Kemudian memulai juga menjadi pribadi yang dermawan dan juga berperilaku yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kuantitas amal sholat kita. Gitu. Kalau yang tadi saya buka, kalau yang belum azan kita sudah mempersiapkan untuk sholat. Maka kuantitas sholat itu di bulan Ramadan harus ditingkatkan. Jadi bukan hanya amalan yang wajib saja, tapi ditambahkan ada apa saja sih di sholat itu. Misalkan ada sholat syuruk ya, fajar, kemudian sholat duha, sholat rawatib apa saja, kemudian ada sholat mutlak 4 sebelum asar 4 rakaat gitu ya, seperti itu. Jadi silakan di-list sholat apa saja. Nah itu diperbanyak kuantitasnya karena memang ditambah juga kan dengan yang khasnya di Ramadan itu ada yang namanya taraweh. Itu juga harus diistiqomahkan. Kemudian yang ketiga itu adalah tadarus Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila Al-Quran. Itu semua para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nah itu nanti pilihannya dari interaksi dengan Al-Quran itu ada pembagiannya lagi Pak Egi. Ada qiraah yang dia mungkin hanya sekedar membaca saja. Ada juga yang tilawah itu berarti dia sudah mulai memahami, oh ini artinya ini, oh ini tafsirnya seperti ini. Dia ada yang mungkin kalau tilawah, kalau qiraah mungkin dia memulai dari sehari 1 juz Al-Quran. Kalau mungkin tidak bisa dia bagi-bagi juga gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau tilawah dia sudah mulai, saya mau mulai ini dari juz 30, dari surat Ad-Duha saja misalkan dibaca tafsirnya. Kemudian juga yang ketiga itu adalah tahfiz. Tahfiz itu menghafalkan dan juga mulai mengaplikasikan itu di sana. Dan pahalanya kalau di bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan itu kan pahala satu kebaikan itu dihitungnya 10. Nah ini yang menarik ya. Jadi di Ramadan itu ada lipat ganda pahala itu ya. Lipat ganda, berlipat ganda. Jadi dari 10 dikalikan lagi 70. Dan hitungannya itu tidak seperti hitungan dunia Pak Egi. Kalau hitungan dunia itu cuma dari 1 ke 2, 2 ke 3 ke 4. Tapi tidak seperti itu. Kan berbeda sekali. Hitungan dunia dengan akhirat. Satu harinya dunia itu sama 1000 tahun dengan akhirat. Maka sama dengan amalan pahala pun ketika Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Maka dikalikan 10 ada 190, dikalikan lagi 70. Wah itu sudah. Dan itu bukan hitungannya 1, 2, 3, maka akan banyak sekali pahalanya gitu, seperti itu. Yang itu hitungan akhiratnya ya. Karena kita menghitungnya 19 huruf itu hitungan dunianya. Jadi simpulan ini bahwa di bulan Ramadan itu semua amal baik berlipat ganda begitu ya. Betul. Makanya katanya kalaulah umatku tahu kata Rasulullah ya bahwa memang di bulan Ramadan berlipat ganda sepertinya akan berlomba-lomba baik ya. Bakalan fastabiqul khairat. Oke, fastabiqul khairat itu udah nyampe. Tidak akan ada waktu mungkin buat buka handphone. Pasti semuanya akan berlomba-lomba. Betul. Dari bangun tidur dia akan membuka Al-Quran gitu, menambah sholatnya, semua menambah amalan-amalan kebaikan. Bahkan mungkin tidak punya uang pun, mungkin kalau yang punya uang berinfak banyak itu sudah biasa. Sudah biasa ya. Tapi yang luar biasa adalah dia dalam keadaan yang sangat sederhana sekali, bahkan mungkin dalam keadaan terhimpit, tapi dia memaksakan diri untuk berinfak, dan itu yang luar biasa. Jadi berinfak ketika dalam lapang, baik dalam keadaan sempit juga. Itu tentang di bulan Ramadan memang luar biasa sekali ya Mi ya. Kira-kira apa sih Mi bisa dikatakan masalahnya apa sih yang bisa menjadikan saum kita itu nggak bermakna gitu, jadi sia-sia aja sih gitu, yang dekat dengan kita nih ya. Kalau teman-teman kira-kira apa nih yang biasa kita lakukan hal kecil tapi menjadikan saum itu jadi sia-sia begitu ya? Mungkin hanya mengalir begitu saja Pak Eki. Nah itu dia tidak punya targetan apa-apa, tidak punya targetan amalannya. Mungkin nanti saya saya di Ramadan saya akan memperbaiki sholat. Akan khatam Quran. Saya mau khatam Quran gitu. Dan itu memang harus tercatat, harus ditargetkan. Harus ada target lah ya. Harus direncanakan, ditulislah setidaknya gitu. Ditempel di kamarnya, di dinding kamarnya, ini targetan Ramadan saya. Nanti kita list mana sih
sih yang belum tercapai. Mudah-mudahan sih nanti Allah berikan izin waktu lagi untuk bertemu di bulan Ramadan gitu. Ya syukur-syukur bisa tercapai semuanya lisan itu gitu. Iya, jadi memang saum kita nggak boleh asal, nggak boleh bulan Ramadan saum nih. Betul. Kalau tidak ada target untuk itu ya, karena Betul. di bulan Ramadan tadi kata Umi ada pahala yang berlipat. Setiap amal soleh kita, amal baik kita dilipat gandakan oleh Allah gitu. Iya. Tadi hadisnya baru berapa sih, Mi? 1, 2, 3 tadi tuh baru 2. Ibnu Abbas? Enggak, baru Satu berapa saja. hadis tadi? Satu hadis itu. Tapi satu hadis itu mencakup semuanya ya gitu. Betul. Yang tadi dan menjadi pribadi yang ramah dalam saum, terus dermawan juga ya tadi, dan walaupun kita misalnya tidak bisa dikatakan terlalu berlebihan begitu ya, terlalu kaya lah gitu ya, tapi kita mengusahakan untuk bersedekah. Tapi memang nih pengalaman saya memang di bulan Ramadan itu entahlah ada dorongan apa ya, saya juga nggak ngerti Dan dorongan. itu memang apa? Emang Allah hembuskan perasaan itu, itu perasaan kita fastabiqul khairat di Betul. bulan Ramadan itu. Gitu. Jadi ada perasaan lebih nikmat beribadah gitu. Nah, yang masalahnya itu adalah ketika tidak merasakan apa-apa, ini masalah besar. Oh, Iya, berarti memang imannya itu tidak tersentil sama sekali. tidak nikmat dalam menjalankan ibadah, gitu. tidak Biasa ada aja dorongan gitu ya, flat Mungkin gitu ya. habis sahur dia tidur gitu ya, baru bangun lagi asar. Siap-siap untuk berbuka, keluar itu cuma beli tajil terus buka. Tapi gitu. ada itu, Mi. Ada. Nah, itu yang banyak itu. yang mungkin saumnya nggak bermakna ya. Ya, Iyalah. betul ya, sayang sekali mungkin dia mengamalkan hadis yang orang tidur pun berpuasa gitu ya, tapi mungkin itu Beribadah salah gitu. gitu ya, seperti itu ya. Iya. Ya kadang ada yang bangun sahur itu tidur lagi, bangun-bangun jam 5 begitu kan, Iya. tapi ada. Itu hebat sih, hibernasi yang hebat ya kan begitu ya. Ya, baik, maka Ya, mudah-mudahan sih di siswa PGI tidak ada Oh, yang tidak ada, seperti insya itu ya, dan semuanya tertata dengan baik amalan. maka siswa SMP PGI 1 kan sudah terbiasa dibiasakan amalan baik ya, Mi, Ya, di bulan betul. Ada juga kan one day one juice. One day one juice itu biasanya pada juga ya, Mi? Ya, pada juga. Di situ 12.30 kita satu hari itu 1 juz, dan insya Allah kita targetnya akhir bulan Ramadan kita khatam. Ya. Yang belum ikutan ya di live Instagram SMP PGI 1. Nah, menarik sekali perbincangan kita tentang saum yang bermakna ini. Tentunya masih banyak yang harus disampaikan begitu, tapi yang jelas di saum bermakna ini sebenarnya tadi yang saya garis bawahi adalah sebagai perisai ya, Mi. Itu yang sebagai perisai ini sebagai benteng kita, penghalang kita untuk berbuat maksiat dan yang lainnya, dan terbukti memang mereka yang diniatkan saum secara benar begitu ya, akan dibisiki setan untuk berbuat maksiat tuh mikir beberapa kali gitu, lebar ke saum gitu kan biasanya gitu ya. Tidak akan terpikirkan, itu langsung gitu. Mental lagi. Iya, gitu. soalnya. Karena punya perisai dalam jiwanya. Iya. Dan juga di hadis ini Pak Edi tadi tidak berlaku jahil. Jahil itu, jahil di sini dikatakannya itu adalah dia tidak berbuat dosa, dia tidak melahirkan dosa, dan dia tidak memancing orang untuk berbuat dosa. Oh, dia nggak mancing-mancing buat ini gitu ya. Gitu. Mungkin iseng ya, dia buka YouTube, dia sudah berbuat dosa, misalkan melihat yang pornografi, porno aksi dan sebagainya. Kemudian dia share juga sama orang lain, mungkin ada grup apalah mungkin ya, di-share juga. Nah, orang lain yang tidak berniat gitu pun terpancing untuk berbuat dosa. Oke. Kalau cara nih, Mi, bagaimana cara membiasakan diri kita khususnya di bulan Ramadan untuk tetap fastabiqul khairat? Ada tidak sih kiat-kiatnya, caranya gitu, agar kita tuh seolah-olah tadi kata Umi punya kejarannya gitu. Ada nggak, Mi, kiat-kiatnya? Sebetulnya sudah harus mulai diniatkan sih ya pada diri awalnya sendiri, niat ya, Mi, awalnya gitu ya, sudah mulai memupuk niat-niat baik. Saya di bulan Ramadan mau apa saja gitu. Saya mau berinfak nih, silakan dibuka infak subuhnya misalkan ya. Setelah sholat subuh misalkan punya 2.000 ya masukkan, itu sudah mulai diniatkan sebelumnya gitu. Makanya memang di bulan Ramadan itu memang saya bilang harus bikin targetannya mau apa saja sih gitu. Agar saum kita tergolong bermakna ya begitu ya. Apakah dia mulai kalau nggak pernah ke masjid mau selalu ke masjid kan gitu. Sholat kalau biasanya sholat jam 2 zuhurnya
Mungkin Oh, saya iya. mau tepat waktu sholat Tepat waktu zuhurnya, berjamaah maka begitu ya. mulai dari sana. Kalau yang sudah sholatnya selalu ke masjid, selalu tepat waktu, tapi nggak pernah pakai sunnah rawatibnya, maka Ditambah. mulai tambah lagi Oh, dengan iya. sunnah rawatibnya. Paling tidak awal membiasakan Betul. seperti itulah ya, begitu. Yang asalnya udah sholat zuhur langsung pergi tambah rawatibnya Ditambah rawatibnya. begitu ya. Yang biasanya ngaji Ya. Qurannya seminggu sekali jadi setiap hari begitu. Setiap hari. Atau mungkin yang cuman seharinya biasanya 2 lembar, ya mulailah tambah. Kan 1 juz itu cuman 10 lembar Pak 10 Edi. lembar ya. 10 Jadi kalau misalkan kita nggak bisa langsung baca 1 juz, itu bisa dibagi 5 waktu. Misalkan kan 10 lembar kita bisa bagi, saya habis subuh 2 lembar. 2 lembar tuh nggak sampai 5 menit. Ya, betul. Gitu. Cepet lah kalau bacanya memang sudah lancar. Oh, nanti lagi saya zuhur 2 lembar lagi, habis asar 2 lembar lagi, selesai 5 sampai waktu itu isya. 2 lembar. Betul. Jadi pas 10 lembar. Tapi benar nih, pengalaman saya dulu waktu ya kecil lah gitu ya, SD atau SMP memang kan punya target mengejar itu kan harus kan katanya. Memang entahlah, kalau dulu itu terasa nikmat aja gitu. Jadi sebulan ini kita khatam gitu ya, tahun depan lagi khatam gitu. Walaupun memang apa ya, adalah tanpa disadari ada malasnya, ada kantuknya karena itu hal yang memang wajar. Tapi sebenarnya bisa ya Mi kita mencapai target khatam Al-Quran dalam 1 bulan? Bisa ya. Dan kalau saya tanya mudah atau sulit nih untuk khatam itu? Mudah sekali. Mudah, nah. Mudah sekali. Jadi yang susah itu memulainya lah ya gitu. Jadi mudah untuk khatam Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan Ramadan itu mudah. Nah, sekali, kita tanamkan apa ya, sugesti ini karena kan memang sulit tuh Pak 30 ini saat 30 hari belum yang lainnya gitu. Jadi kita tanamkan sugesti sebenarnya memang mudah dan itu bisa diusahakan, dan yang paling penting adalah kembali pada niatnya dulu begitu ya Mi. Nah, itu pada niatnya. Nah, Mi, kembali pada ayat yang tadi yang saya tambahkan itu ada di akhir ayat itu la'allakum tattaqun gitu. Mencapai derajat ketakwaan itu segimana sih Mi ukurannya, sulit atau mudahnya gitu, yang benar-benar kita mengusahakan untuk mencapai derajat takwa itu Mi, kira-kira? Itu la'allakum tattaqun itu memang hanya untuk orang-orang yang diberikan tadi kemudahan dalam berbuat kebaikan Pak Edi. Jadi melewati Ramadan itu tidak hanya seperti itu saja, tapi mengikuti seperti apa sih saumnya Nabi Muhammad, seperti apa sih sedekahnya Nabi Muhammad, seperti apa sih interaksi Al-Qur'annya, seperti itu. Sehingga kalau misalkan itu semua sudah kita buatkan, kemudian juga kita memohon ampunan, kan di puasa itu Pak Egi ada 3 hal yang sangat khas sekali. 3 hal yang khas sekali. Apa itu? Ada qiyam. Ada qiyam itu yang biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih. Di sana ada doa, di sana ada istighfar. Kemudian apalagi? Kemudian ada sahur. Ada sahur itu berarti di sana kan sahur lah, di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka di situ diajarkanlah tata cara berdoa sebelum makan dan sebagainya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan gitu. Jadi ketika mendapatkan makanan itu bukan hanya sekedar alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, tidak, ya Allah berkahilah makanan ini sehingga makanan ini menjadi berkah buat kecerdasan kita, juga buat kecerdasan hati kita, juga kecerdasan dalam bertingkah laku. Itu keberkahan dari makanan. Jadi bukan hanya, makanya Allahumma barik lana gitu kan bacaannya seperti itu. Kemudian di dalam Ramadan juga ada yang sangat khas sekali, yaitu ya pastinya saum. Saumnya sampai ke maghrib. Maka di sana dari hal itu sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, di sana ada amalan utama, tapi di sana juga ada tantangan dalam berpuasa. Kemudian juga di sana juga ada rahasia yang hadir dalam berbuka. Itu seperti itu. Jadi aturan main ketika kita berpuasa itu seperti apa sampai nanti mendapatkan la'allakum tattaqun itu. Seperti itu. Baik. Ini memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi ya. Jadi bukan dia yang cuma berjuang di awal saja, tapi siapa yang dia bertahan sampai akhir. Ya,
kalimat itu oke juga, Bi. Jadi bukan yang semangat di awal aja gitu, Iya. tapi tentang siapa yang bertahan. Nah, begitu. Iya, Jadi karena Pak Egi semangatnya itu biasanya cuma di awal saja. Semangat baca Al-Quran, terawih masjid penuh awal gitu iya ya. betul. Sekarang juga masih udah pada kosong lagi. Awalnya doang aja gitu ya. Tahun kemarin kita sedih-sedihan, aduh nggak bisa Karena ke masjid tidak, gitu ya, pasang status dan sebagainya. Tapi tetap aja nggak ke masjid-masjid. Betul, gitu betul. ya. Jadi sebenarnya tentang siapa yang bertahan Sampai begitu. akhir. Iya, karena memang kalau kita bertahan dan sampai akhir, maka nanti ada istilah yang hari kemenangan itu dari situ mungkin Iya. ya, Mia itu. Enggak Pak Egi. Karena justru yang dia bisa bertahan di akhir itu, yang dia bisa mendapatkan yang namanya tadi malam 1000 bulan. Itu salah satunya. Ya. Itu salah satu keistimewaan yang ada di bulan Betul. Ramadan juga ya. Oke. Malam 1000 bulan. Jadi bisa tidak kita bertahan? Tentunya bisa. Dan kalau saya sih ini lebih berpandangan bahwa memang niat itu yang utama gitu. Kalau niatnya sudah kuat, kita ikhtiar, insya Allah pun memudahkan tadi kata Umi gitu. Jadi ada dorongan saja gitu untuk beribadah begitu ya. Pak Edi, hanya untuk sekedar niat berpuasa saja. Dalam tubuh kita itu dia tidak mengeluarkan enzim yang namanya enzim lapar. Gitu. Jadi sudah tidak ada. Tapi kalau yang tidak niat, ya lah gimana besok? Kalau kuat ya puasa, kalau enggak ya enggak gitu. Malah itu lapar banget. Itu. Betul. Jadi bagaimana kekuatan niat itu sangat luar biasa. Maka ketika mau bertemu memang di bulan Ramadan itu memang itu sudah dari awal sebelumnya itu dia sudah persiapannya gitu. Karena kita memang mau berlomba-lomba. Betul. Ya halnya orang-orang yang mau lomba, mau tanding dia harus latihan persiapan. Seharusnya seperti kan itu ya. Jadi di Ramadan itu kita sudah siap gitu ya. Sebelumnya kita sudah persiapan. Karena Rasulullah pun di bulan Rajab dan Sya'ban itu memperbanyak saum di sana. Iya, betul, Sya'ban. Sebelum Ramadan kan Sya'ban, sebelum Sya'ban Rajab, seharusnya di situ kita sudah ancang-ancang ya, Mi, kalau bahasa saya ya. Harus sudah siap-siap, tapi banyak juga kan termasuk saya mungkin ya udah nunggu aja nanti gitu. Nunggu aja munggahan baru kita siap-siap gitu ya. Siap-siap untuk puasa. Nah, itu saum yang bermakna menarik. Semuanya tentang saum yang bermakna, yang intinya memang saum kita harus bermakna karena untuk mencapai derajat takwa tidak mudah, tapi itu kita bisa usahakan ya, Mia, dengan cara itu. La'allakum tattaqun itu nanti sambungannya dengan Al-Baqarah yang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yunfikuna. Nah, itu. Jadi orang yang berinfak, kemudian orang yang sholat, orang yang mengeluarkan zakat, maka muflihun. Mereka adalah orang-orang yang menang. Itu jadi istilah muflihun, kemenangan itu ya, saya sering dengar ketika memang habisnya Ramadan masuk Syawal itu kan kemenangan yang luar biasa begitu. Dan saya rasa mungkin orang-orang yang bertahan berhasil kayaknya menangnya nikmat gitu, Minya. Jadi hasil dari puasa, hasil dari sholat tarawih dan yang lainnya kalau dia benar-benar itu akan nikmat gitu kemenangannya ya, Mia. Tidak hanya sekedar lebaran pakai baju baru gitu kan, makan ketupat begitu. Kalau orang yang memang dia ini pasti bakal sedih banget malahan. Ditinggal Ramadan. Begitu. Jadi ketika sebelum mau Ramadan dia berbahagia sekali. Dan ketika ditinggalkan dia bersedih sekali. Sehingga apa? Kenapa dia kok berbahagia sekali? Bagaimana seorang muslim tidak bahagia? Ketika apa? Ketika pintu-pintu surga dibuka dengan lebarnya, amal-amal kebaikan dilipat gandakan, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup gitu. Kemudian siksa kubur juga dihentikan gitu pada saat bulan Ramadan. Jadi bagaimana seorang muslim dia tidak bahagia bertemu dengan Ramadan gitu. Maka itu yang harus dipersiapkan itu yang memang di awal memang harus luar biasa. Tapi tidak masalah kalau misalkan di awal. Nah, sekarang kan sudah walaupun sudah berjalan Ramadannya, setidaknya kita masih bisa lah apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita bisa meningkatkan tilawah kita, kenapa tidak? Gitu. Masih bisa ya? Masih bisa, betul. Better late than never lah gitu ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali begitu ya. Yang sekarang belum 1 juz masih bisa lah, masih bisa dikejar gitu. Yang masih belum mencoba untuk berinfak setiap hari, silahkan untuk melakukan itu. Gitu. Yang masih belum sholat tarawih gitu ya. Sebelum nanti kan tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan ya. Dia sholat ini rame aja begitu ya. Maksudnya rame itu dalam arti kita menghidupkan malam gitu ya. Jadi yang belum sholat tarawih, ayo sholat tarawih begitu. Oke, menarik sekali perbicaraan dengan Umi Nunik hari ini mengenai saum yang bermakna. Tentunya masih banyak, hanya
waktunya Mi. Tapi nanti insya Allah kita ketemu lagi ya. Kita sharing lagi mengenai saum yang bermakna, dan intinya saum itu memang harus mempunyai sebuah makna agar tidak sia-sia. Nah, sebelum saya tutup ada pesan dari Umi untuk kita semua. Saya lebih senang di bulan Ramadan ini adalah kita lebih memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, Pak Egi. Jadi bagaimana sebisa-bisanya kita mendekatkan diri membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tentunya membaca yang baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Sehingga kita punya semangat nih bahwa bulan ini bulan Ramadan, banyaknya meraup pahala itu yang paling mudah memang membaca Al-Quran, Pak Egi, gitu. Jadi bagaimana Imam Syafi'i pada sebelumnya, misalkan Imam Syafi'i dia kalau di bulan-bulan biasanya 1 hari khotam, gitu. Tapi ketika pas lagi Ramadan itu 2 kali khotam. Nah itu cerminan dari Imam Syafi'i ini. Setidaknya kita memberikan semangat untuk sama-sama ayo menjadikan Ramadan ini bermakna dengan menambah amalan-amalan baiknya. Yang paling mudah ya memang membaca Al-Quran gitu ya, 1 hurufnya itu Allah catat dengan kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi ilmunya, dan mudah-mudahan ilmu tadi bermanfaat untuk kita semua untuk menjadikan kita pribadi muslimah yang terbaik begitu ya, dan mudah-mudahan saum kita sampai detik ini dan nanti sampai akhir kita dikuatkan oleh Allah dan diterima tentunya amal kita. Terima kasih Umi atas waktunya, jazakallah. Semoga kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti akan ada podcast-podcast lainnya. Tetap simak dalam materi ini, dan untuk hari ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Nanti bertemu lagi di podcastnya SMP PGI 1 Bandung. Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.